Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Sesuai janji, polisi umumkan tersangka awal tahun, kasus Subang terbaru, inilah pasal-pasal hukum buat pelaku. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Sejak polisi merilis sketsa wajah terduga pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, teka-teki tentang siapa orang yang mirip dalam sketsa wajah pelaku tersebut terus berkembang. Pada Desember tahun 2021 lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana mengatakan nama-nama pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akan diumumkan awal tahun 2022 ini. Bahkan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Mapolda Jabar akhir Desember tahun 2021, Kapolda Jabar mengatakan, bahwa kasus pembunuh Subang bukan hanya siapa pelakunya, tapi juga siapa otaknya dan siapa saja yang terlibat semua akan ditangkap. Dalam waktu dekat sudah mengarah pada nama-nama tersangka. Untuk kejadian di Subang mohon doanya target saya awal tahun ini. Penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, ungkap Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto dengan merilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuh Subang kepada publik. Tidak dijelaskan memang konkretnya awal tahun yang dijanjikan Kapolda itu. Namun publik menganggap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan meninggalnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel, realisasinya akan dilakukan di Januari tahun 2022 ini. Itu berarti akan dilakukan bulan ini. Bagaimana sikap dari para saksi kunci yang tak lain keluarga dekat korban? Kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat mengatakan, pihaknya hanya menunggu janji Kapolda Jabar yang akan mengumumkan awal tahun ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa intervensi, kata Rohman Hidayat dilansir dari Des Jabar Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Pihak keluarga hanya bisa terus menunggu apa yang telah dijanjikan oleh Kapolda Jabar yang akan mengumumkan kasus ini di awal tahun 2022 ini. Dikatakan Rohman, dirinya sudah meminta kepada Yosef dan Yoris untuk bersabar dan semuanya menahan diri untuk menunggu janji dari Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Pak Yosef dan Yoris harus sabar dan jangan sampai terpancing oleh isu-isu yang disampaikan oleh para YouTuber, ungkap kuasa hukum Yosef dan Yoris, Rohman Hidayat. Baru-baru ini polisi sendiri sudah mengeluarkan sketsa pelaku tampak dari samping, pada akhir 2021 dan berjanji akan mengungkap dalam waktu dekat. Dengan turunnya Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri setelah penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berjalan hampir 1 bulan, polisi akhirnya membuat kesimpulan. Dikutip Des Jabar dari PMJ News, Jumat, tanggal 17 September tahun 2021, Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa kasus Subang diduga tindak pembunuhan berencana. Penyidik menyimpulkan kasus ini diduga tindak pidana pembunuhan dan direncanakan. Pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH pidana, ungkap Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan di kantornya, Jakarta. Berikut ini bunyi pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berikut ini bunyi pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ahmad Ramadan menjelaskan, dugaan kasus Subang adalah pembunuhan berencana berdasarkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara melakukan analisa dan pemeriksaan terhadap saksi. Yang mana penyidik sudah bekerja dengan menggunakan analisa-analisa yang dilakukan dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ungkap Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.